Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Eh, kita lanjutkan. Bentar. Kita masih di Al-Mansubat ya. Sekarang kita akan membahas Al-Mansubat selanjutnya yaitu Al-Munada. Al-Munada ini adalah isim maf'ul dari nada yunadi, artinya memanggil. Jadi secara bahasa al-munada itu yang dipanggil, yang dimintai untuk hadir. Adapun secara istilahan al-matlubu iqbaluhu bi ya au ihda akhawatiha. Yang dituntut atau yang diminta datang menggunakan ya atau salah satu dari saudaranya, di mana ya dan salah satu saudaranya disebut ada adawatu an-nida, seperti alat ya, alat-alat untuk memanggil. Kemudian adawatun nida di sini disebutkan ya atau saudara-saudaranya, berarti Ustaz bukan dengan ya saja. Naam. Dan memanggil itu bisa untuk seseorang yang dekat atau yang jauh. Yang pertama ada a, ini juga harfun nida atau ai. Ini juga harfun nida seperti azaidu, ai zaidu. Dan ini keduanya lil qarib, untuk yang dekat. Adapun untuk yang jauh bisa kita bilang ya, a, aya, haya, wa. Semuanya ini adatun nida, dan semuanya ini lil ba'id, untuk yang jauh. Ya zaidu, a zaidu, aya zaidu, haya zaidu, wa zaidu. Seperti itu ya. Ini semuanya untuk yang jauh. Jelas Ustaz? Mafhum. Sekarang kita akan membahas macam-macam kata yang dipanggil atau macam-macam munada. Anwa'u al-munada, macam-macam al-munada. Yang pertama, bentuk yang pertama ada al-mudhaf. Kita tahu mudhaf ini terdiri dari mudhaf dan mudhaf ilaih. Nah, yang dipanggilnya ini nih, mudhaf. Ya. Contohnya apa? Ya Abdallahi. Ya Rasulallahi. Ya. Contoh yang lain, ya taliba jami'atin. Sebentar. Baik. Al-mudhaf. Ya Abdallah, ya Rasulullah, ya taliba jami'atin. Dua mahasiswa jami'ah. Atau ya muslimu afan. Ya muslimu Makkah. Di sini ana menjadikan bentuk apa?
Ya kok. Oh ya taliba, afwan. Jadi salah. Ya talibai jami'ah. Ya muslimi Makkah. Munada di sini bentuknya mudhaf, di mana abda, rasula, talibai, muslimi semuanya mudhaf. Adapun abda bentuknya mufrad, mufrad di sini talibai asalnya talibaini, tetapi ketika diidhafah kan nunnya hilang jadi talibai. Asalnya muslimina, muslimina asalnya seperti itu, kemudian dihapus nunnya karena dia sebagai mudhaf. Jadi idhafah itu mudhafnya tidak menerima tanwin dan nun. Jelas Ustaz, paham. Sekarang hukumnya, hukmuhu, hukmuhu mansubun. Hukumnya mansub. Maka kita bilang abda munadan mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Talibai mansubun wa alamatu nasbihi al-ya. Muslimi mansubun wa alamatu nasbihi al-ya. Seperti itu. Itu bentuk yang pertama, al-mudhaf. Yang kedua, asy-syabih bil mudhaf. Istilah asy-syabih bil mudhaf, apa itu Ustaz asy-syabih bil mudhaf? Wasfun ta'allaqa bihi syai'un min tamami ma'na. Pertama, wasfun, sifat. Dan ingat, sifat yang dimaksud di sini yang menunjukkan dua hal, zat dan makna. Yang dulu kita sering bahas. Yaitu, Ana bisa berikan gambaran yang lain, ismul fa'il, ismul maf'ul, ya, sighah, mubalaghah, kemudian apa? Sifah musyabbahah, kemudian af'alu yang fungsinya at-tafdhil. Jadi bisa dengan dua metode Ana jelaskan wasfun di situ. Di mana dia itu sifat syabih bil mudhaf ya, ta'allaqa bihi, berkaitan dengannya, syai'un, sesuatu, min tamami makna, untuk menyempurnakan maknanya. Jadi sifat berkaitan dengan sifat tersebut atau sifat tersebut dijelaskan dengan sesuatu yang sesuatu itu merupakan penyempurna maknanya. Ustaz, Ana nggak paham Ustaz. Misal, contohnya ya hafizan, ya hafizan, wahai orang penghafal. Maka di sini kita tidak memahami dia menghafal apa. Ketika Anda bilang ya hafizan Al-Qur'ana. Hafizan ini isim fa'il. Berkaitan dengannya sesuatu yang sesuatu ini untuk menyempurnakan makna hafizan. Seperti itu. Jadi dari sini dapat kita ketahui syabih bil mudhaf itu memerlukan sesuatu untuk sempurna maknanya, untuk dapat difahami maknanya. Contoh yang lain, ya raghiban, wahai orang yang sangat berhasrat kuat, wahai orang yang sangat ingin. Ingin dalam hal apa? Sangat berhasrat dalam hal apa? Fil khairi, dalam kebaikan. Fil khairi ini
adalah sesuatu yang berkaitan dengan raghiban, yang menjelaskan raghiban untuk menyempurnakan maknanya. Ya mustaqiman. Wahai orang yang tetap istiqamah. Apanya? Apa yang istiqamah? Haluhu, keadaannya. Maka haluhu sesuatu yang menyempurnakan makna mustaqiman. Dan kalau kita perhatikan, sesuatu yang menyempurnakan wasfun tersebut bisa haluhu sebagai fa'ilnya, bisa Al-Quran sebagai maf'ulun bihnya, atau fil khair jar wa majrur yang menyempurnakan raghiban. Dan hukum dari asyabih bil mudhaf ialah mansubun. Dari sini kita dapat ketahui mustaqiman, hafizan, raghiban, semuanya munadan, mansubun, wa alamatu nasbihi al-fathah. Seperti itu. Ustaz, ana penasaran. Al-mudhaf ana tahu. Terdiri dari mudhaf dan mudhaf ilaih. Selanjutnya, Ustaz, kenapa di sini sifat yang berkaitan dengannya sesuatu yang menyempurnakan maknanya ini disebut dengan asyabih bil mudhaf? Ana penasaran, Ustaz. Para ulama menjelaskan bahwa yang namanya sebentar. Bahwa yang namanya al-mudhaf yahtaju ila al-mudhaf ilaih. Tentu kita tahu mudhaf itu membutuhkan mudhaf ilaih. Tentu, ya. Seperti halnya mudhaf membutuhkan mudhaf ilaih, wasfun tadi membutuhkan sesuatu yang menjelaskan wasfun tadi. Seperti halnya Al-Qur'an hafizan, afwan. Seperti halnya hafizan membutuhkan Al-Qur'an, seperti halnya raghiban membutuhkan fil khair, seperti halnya mustaqiman membutuhkan haluhu untuk menjelaskan maknanya. Maka dalam hal ini sifat ini sama-sama membutuhkan kepada yang lain, seperti halnya mudhaf membutuhkan kepada mudhaf ilaih. Maka disebut saja asyabih bil mudhaf, yang mirip dengan mudhaf. Asyabih itu yang mirip. Kemudian yang ketiga, macam dari al-munada, an-nakirah ghairul maqsudah. Dia adalah isim nakirah dan tidak dimaksudkan kepada orang tertentu. Ghair maksudah itu tidak dimaksudkan kepada orang tertentu. Jadi kalau kita bilang an-nakirah ghairul maqsudah kalimatun nakiratun la taqsidu biha wahidan muayyanan bal taqsidu biha al-jins. Itu dia. An-nakirah ghairul maqsudah ialah kata yang nakirah. Kamu tidak maksudkan dengan kata tersebut seseorang tertentu atau benda tertentu. Orang tertentu ya, afwan. Akan tetapi kamu maksudkan dengan kalimah nakirah atau al-kalimah an-nakirah tersebut al-jins, jenis seluruhnya. Ustaz, contohnya bagaimana? Seperti ucapan yang berkhutbah di atas mimbar di hari Jumat. Kemudian dia bilang, ya musliman tub ilallah. Wahai orang muslim, bertaubatlah kamu kepada Allah. Di sini khatib ini tidak menunjukkan kepada orang tertentu musliman, akan tetapi seluruh orang yang masuk dari jenis muslim. Atau ya asian, ya asian, oh nam, ya asian tub ilallah, harusnya tub
ilallah. Tub ilallah. Kalau ya musliman, jangan muslim tub, tapi ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Ya asian, wahai orang yang maksiat, tub ilallah, bertaubatlah kepada Allah. Di sini asian tidak dimaksudkan seseorang tertentu, tapi seluruh orang yang bermaksiat. Itulah an-nakirah ghairul maqsudah. Hukumnya, hukmuhu mansubun. Maka musliman dan asian di sini dan mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah, seperti itu. Beres. Itu 3 macam dari al-munada. Sekarang 2 macam yang terakhir. Yang keempat, an-nakirah al-maqsudah. Kalau tadi nakirah, katanya nakirah tidak dimaksudkan kepada orang tertentu, tetapi jenis. Sekarang an-nakirah al-maqsudah. Bentuknya nakirah, tetapi ditujukan kepada orang atau benda juga sebetulnya bisa. 6. Kepada munada tertentu. Jadi, lafdun taqsidu bihi wahidan muayyanan. Kamu maksudkan seseorang tertentu. Contohnya, misal, ana ketika mendapati seorang mahasiswa atau ana mendapati murid ana kurang baik dalam belajar, kemudian ana panggil bertemu di ruangan guru, di ruangan dengan anak saja berdua. Kemudian ana bilang, "Ya talibu, ijtahid." Wahai penuntut ilmu, ijtahid. Maka meskipun bentuknya nakirah, talib, tetapi ana maksudkan kepada orang tertentu yang di hadapan ana. Maka ya Allah, ini disebut dengan an-nakirah al-maqsudah. Ana maksudkan dengan lafaz ini seseorang tertentu. Dan hukumnya berbeda dengan yang 3 di atas. Yubna ala ma yurfa'u bihi. Yubna ala ma yurfa'u bihi. Dia mabni dengan tanda yang dia marfu dengannya. Wa yakunu fi mahalli nasbin. Dan keadaannya tetap fi mahalli nasbin. Jadi dia itu hukumnya mabni dengan tanda yang dia itu marfu dengan tanda tersebut. Kalau talib dia marfu dengan apa? Dengan dhammah, maka dia mabni ala dhammi. Ya, seperti itu. Kalau anak maksudkan 2 orang talib, kemudian anak panggil kedua orang tersebut dan anak bilang, "Ya taliba, ijtahida." Di sini meskipun nakirah tapi ana maksudkan kepada 2 orang tertentu yang ada di hadapan ana. Maka di sini dia dia mabni dengan tanda yang dia itu marfu dengannya. Talibani marfu dengan alif. Maka di sini mabniun 'alal alif. Ya. Atau ana sebagai kepala sekolah dan ana memanggil 3 guru yang eh, malas-malasan. Kemudian ana bilang, "Ya mudarrisuna." Ya talibani ya Allah. Ya mudarrisuna ijtahidu. Ya talibani ya afwan. Ya mudarrisuna ijtahidu. Mudarrisuna di sini munadan mabniun alal waw. Dan semuanya ini talibu, talibani, mudarrisuna fi mahalli nasbin munadan. Fi mahalli nasbin sebagai munada.
Yang terakhir, yang kelima, ialah al-alam al-mufrad. Al-alam di sini adalah nama, al-mufrad di sini maksudnya adalah laisa mudhafan wala syabihan bil mudhaf, yang bukan mudhaf dan bukan syabih bil mudhaf. Itu mufrad. Contohnya ya Nuhu, ya Zaidu, ya Zaidu, ya Ibrahimu. Dan hukumnya mansubun. Kok afwan. Yubna ala ma yurfa'u bihi. Dia mabni dengan tanda yang dia marfu dengannya. Wa yakunu fi mahalli nasbin. Dan tentu dia itu di tempat nasab. Seperti yang atas. Jadi di sini kelima macam al-munada, dua diantaranya mabni dengan tanda yang dia itu marfu dengannya, dan fi mahalli nasbin, yaitu an-nakira al-maqsudah dan al-alam al-mufrad. Sisanya itu hukumnya mu'rab dan dia mansub. Seperti itu. Ada pertanyaan, Ummahat? Tidak ada? Belum, Baik. Ustaz. Baik. Kalau tidak ada, Ana lanjutkan. Ia tidak masuk kepada munada yang ada alif lamnya. Seperti anak anak ingin memanggil al-mudarris, atau anak ingin memanggil ar-rajul. Tidak bisa yal mudarris dan yar rajul. Maka ketika munadanya yang asalnya munada ya, yang asal munada ini ada alif lam, yang ingin kita panggil ada alif lamnya, kita harus memakai ya ayyuha atau ya ayyatuha. Baru ya ayyuha al-mudarris. Ya ayyatuha al-mudarrisah. Seperti itu. Ustaz, Ana ingin tahu ayyuha i'rabnya bagaimana? I'rabnya. Kita tahu ya ini harfun nida, huruf nida. Justru yang mereka katakan atau ulama nahwu katakan ayyu dan ayyatu di sini sebagai munadan. Ya, munadan. Kemudian mabni ala dhammi. Mabniun ala dhammi. Kemudian haknya harfu at-tanbih. Yang ini harfu tanbih. Kemudian isim yang ada alif lamnya setelahnya, seperti Anda bilang, ya ayyuha ar-rajul. Ya ayyuha al-mudarris. Di sini ketika kata yang ada alif lamnya adalah jamid, bukan diambil dari kata yang lain, mereka mengatakan, atau ulama nahwu mengatakan, atful bayan. Kalau mushtaq, ya Allah, kalau mushtaq disebut dengan an-na'at. Na'at. Ya ayyuhar rajulu dan ya ayyuhal mudarrisu. Seperti itu. Nah, itu dia ya dengan kata yang ada alif lamnya memakai ayu dan ayyatu. Kemudian
selanjutnya ya ketika masuk kepada lafzul jalalah. Ya Allah, ya Allahu. Tetapi kadang-kadang memiliki bentuk yang lain. Bukan ya Allah, tetapi menjadi Allahumma, artinya Allah, ya Allah. Kemudian bagaimana Ustadz i'rabnya? Allahu ini sebagai munadan mabni ala dhammi fi mahalli nasbin. Seperti itu. Dan masuk kepada al-alam mufrad. Kemudian mimnya apa Ustaz? Ada dua. Ada yang mengatakan iwadun an harfi nida'in mahdhuf. Sebagai pengganti dari huruf nida yang dihapus. Ya tadi. Dan yang kedua, ada yang mengatakan lit ta'zim. Untuk bentuk pengagungan saja. Seperti ilahuna. Tuhan kami. Nah, dan dia tentunya mim ini la mahalla lahu minal i'rab. Sebatas huruf saja. Tidak memiliki kedudukan di dalam i'rab. Dan harus kita pahami, di dalam bahasa Arab itu atau di dalam Al-Quran, yang lebih banyak itu justru iya-nya dihapus. Yang ditinggalkan hanya munadanya saja. Itu yang paling banyak dalam Al-Quran. Ya. Misal Rabbana la tu'akhidna in nasina. Rabbana, Rabbana. Rabbi. Seperti itu. Ya Allah. Tidak disebutkan harfun nidanya. Yang paling banyak itu justru dihapus harfun nidanya. Dan yang terakhir, Ana bilang gini saja. Al-munada idza udhifa ila ya'il mutakallim tuhzafu ya'uhu litakhfif katsiran. Munada ketika diidhofahkan kepada ya mutakallim seperti misal qaumi, dan kita jadikan munada ya qaumi, tuhzafu ya'uhu litakhfif katsiran. Ya-nya dihapus dan itu banyak sebagai takhfif, meringankan menjadi ya qaumi, seperti Robbi, ya Allah, seperti Robbi. Kemudian jadikan munada ya Robbi. Yang paling banyak itu justru dihapus ya-nya menjadi ya Robbi. Nah, itu dia. Dan inilah al-munada. Jadi jangan jangan mengira nahwu itu sulit, enggak ya. Ana rasa Ana jelaskan dengan mudah dan sangat-sangat jelas. Ana bahkan tidak sampai 1 jam menjelaskan ini. Jadi bahasa Arab itu mudah, Umahat ya. Mudah. Ada pertanyaan, Umahat, sebelum kita ambil beberapa latihan? Ada pertanyaan? Afwan Ustaz. Mm-hmm. Berarti yang ada di dalam Al-Quran itu misalnya Robbana Robbana gitu sebenarnya ada iya-nya Ustaz ya. Tapi Betul. dihapus. Sahih. Ada harfun nida yang dihapus. Robbana, Robbana itu semuanya na'am. Kalau di surat Nuh ini seperti Robbi. contoh Ustaz bukan Ustaz ya? Gimana? Yang di surat Nuh Qala Robbi ini ya qaumi itu ya qauminya mi-nya enggak pakai ya. Nah, itu dia. Sahih, betul. Nah, Ya qaumi. Ya qaumi. Kasroh ini menunjukkan adanya ya di sini. Ya qaumi. Itu. nah, Seperti Robbi. Robbi. Robbi.
tidak ada huruf nida Rabbi. Ustaz, kasroh ini menunjukkan ada ya, artinya ya Rabbi. Nah, Ustaz, syukran. Afwan. Kita lihat catatannya. Al-munada. Munada. Mana ya? Nah, ini dia. Coba. Kita cari mana munada dan hukumnya mansub atau mabni ala dhammi, itu saja. Macamnya saja, kita sebutkan macamnya saja. Nomor 1, idh qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Ada munadanya di sini? Ummahat? Aisyah, Isa. Hukumnya apa? Mabniun ala dhammi fi mahalli nasbin. Sahih. Mabniun ala dhammi al-muqaddar ya, al-muqaddar li ta'adzur. Karena diakhiri oleh ya ala dhammi al-muqaddar. Mana' min zuhriha ta'adzur. Bentuknya al-alam al-mufrad. Sahih. Bentuknya al-alam al-mufrad. Kemudian yang kedua, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana. Ada munada di sini? Rabbana. Bentuknya apa di sini? Bentuknya mansub. Bentuknya ada salah satu dari 5. Yang mana ini? Mudhaf. Betul ya? Mudhaf. Maka hukumnya mansub. Nomor 3, fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun. Ya ulil albab. Ulil albab. Ini bentuknya apa? Mudhaf ya, Mudhaf. Hukumnya mansub. Tanda nasabnya dengan hazfun nun. Iya. Dengan ya. Nah, dengan ya. Nun itu dihapus kenapa? Karena idhofah. Qala rabbi ighfir li wa li akhi wa adkhilna fi rahmatika wa anta arhamur rahimin. Rabbi. Ya. Naam, Rabbi. Bentuknya apa? Itu tadi. Rabbi. Mudhaf juga. Ini asalnya apa? Rabbi. Ingat. Ada ya mutakalim. Naam, sahih ya-nya banyak dihapus. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim. Ya Adam. Adam. Bentuknya? Alam mufrad. Al-alam al-mufrad. Hukumnya? Mabni ala dhammi fi mahalli nasbin. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf. Abana. Aba. Di sini bentuknya apa? Mudhaf. Hukumnya mansub. Wa alamatu nasbihi Alif. Al-alif. Sahih. Contoh ini nomor 10 yang tadi. Qul ya qaumi. Qaumi bentuknya Mudhaf. Ya mutakallim. Asalnya sahih, asalnya ya qaumi. Naam.
Dan seperti itu. Saya rasa tidak ada yang aneh. Nomor 20, ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i. Ardu dan sama'u. Bentuknya apa? Itu mufrad Ustaz ya. Al-alam. An-nakirah Nakirah. Sudah. al-maqsudah. Dia mabni. Na'am, mabni ala dhammi sahih fi mahali nasbin. Na'am. Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyu, Ustaz. Ayyu, sahih. Sahih ayyu. 27. Yusufu a'rid an hadha wastaghfiri li dhanbik. Yusuf. Wastaghfir li dhanbik. Yusufu. Yusuf. Ini al-alam mufrad. Ya-nya dihapus. Ya. Ya-nya dihapus. Dan beres. Dan cukup. Mudah ya. Itu dia al-munada. Dan Anda rasa cukup. Satu pembahasan demi satu pembahasan. Ada pertanyaan, Ummahat? Sebelum Anda tutup? Baik. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Syukran jazilan. Naktafi bihadzal qadar. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.